Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Rahma Sarita dan kali ini kita ingin menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi ya tentang batasan umur cawapres ya yang diperlonggar sehingga boleh di bawah 40 tahun selama mempunyai pengalaman untuk memerintah dan yang dipilih langsung begitu ya oleh rakyat. Tapi isu ini memang sempat on off begitu ya karena sempat meredup meskipun pertama kali dikeluarkan banyak protes karena banyak yang mengira ternyata Gibran tidak maju sebagai cawapres, melainkan Erick Thohir ya. Namun akhirnya isu itu meredup lagi, kembali mencuat lagi kabarnya Gibran ini yang jadi cawapres. Sehingga ini relevan kita bahas ya, karena memang ini masih menimbulkan tanda tanya besar di mana saat ini katanya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga tengah dilaporkan mengenai keputusannya ini. Saat ini kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara nih Pak Jimli Asidiki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ini pertama, kan selama ini perhatian pada tertuju ke KPU ini pendaftaran capres cawapres sehingga ini sedikit terlupakan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal ini sebenarnya fundamental bagi negara demokrasi ya Pak ya. Kalau Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Iya, dan biasanya undang-undang pemilu itu setiap kali penyelenggaraan pemilu, bahkan di dalam tahapan pemilu udah jalan, masih aja diuji. Itu sejak tahun 2004 ya begitu. Jadi stabilitas aturan main diganggu-gugat oleh para pihak. Nah, pihak ini bisa macam-macam motifnya, tapi selalu ya undang-undang pemilu itu adalah undang-undang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi sejak 2004, 2009, 2014, 2019 ya sampai sekarang. Tapi Nah, cuma ini lebih seru karena menyangkut cawapres yang ada kaitan dengan keluarga. Makanya agak rame. Pak Ya, Jimli tapi melihat secara politik sebenarnya ada tiga hal ya yang saya lihat ya. Satu, aspek politiknya. Kedua, ini sebagai keputusan hukum ya melalui peradilan konstitusi. Yang ketiga, bagaimana putusan itu dibuat. Ada tata cara prosedur dan boleh jadi ada masalah etika dan lain-lain sebagainya. Jadi ada tiga soal yang baiknya dibedakan. Kalau tidak bisa memisahkannya, tapi paling nggak dibedakan ada tiga klaster masalah. Kalau dari segi politik, sekali lagi ya ini biasa ini setiap pemilu pasti begini, pasti rame. Jadi tapi nggak usah terlalu dak-dikduk, biasa-biasa aja. Tapi ini luar biasa, Pak, karena keputusannya benar-benar mencengangkan begitu yang keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pak Jimli tidak melihat ada sesuatu yang aneh di sini, Pak? Ada yang aneh karena memang tidak dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, ini lebih seru gitu loh ya. Tetapi yang seperti tadi saya bilang, dalam setiap pemilu, undang-undang pemilu ini selalu di judicial review. Coba 2009 yang lalu, 7 hari menjelang pemungutan suara, itu sistem penghitungan suaranya digugat. Lalu timbul dikabulkan, yaitu proporsional terbuka. Itu kalang kabut semua peserta dan semua caleg. Apalagi penyelenggara pemilu. Gara-gara tahapan sudah jalan, lalu MK membuat putusan yang ya bagaimana ya tahapannya udah jalan kayak main bola. Orang sudah di lapangan, tahu-tahu FIFA bikin pengumuman aturan main diubah, kan kacau. Ya. Gitu loh. Nah, memang harus ada kearifan ke depan. Itu Tapi satu ya. Yang yang kedua, lebih kacau lagi nih Pak keputusannya itu sendiri Pak. Ketika PSI mengajukan sebenarnya hakikatnya sama ya, menggugat tentang batasan umur begitu ya. Itu ditolak PSI ya dengan alasan bukan open legal policy begitu kan Pak. Tapi giliran ini ya ada makanya itu kan menyangkut keputusannya. Ya ya, kan makanya tadi saya bilang ada tiga hal. hmm. Yang politik ini ada kaitan karena sekarang ini masyarakat politik itu udah pecah tiga. Sejak setahun terakhir sudah pecah tiga, ya kan? Apalagi bulan-bulan terakhir sudah jelas tiga kubu.
Nah, masing-masing kubu ini meluapkan emosinya kalau dia merasa terganggu oleh putusan mahkamah. Itu. Tapi ini kita Kelompok langsung satu, lompat ke kelompok bagaimana yang keputusannya. kenapa? Kita lompat ke Ya kalau bagaimana soal keputusannya. putusan itu begini, itu kita lihat ya, MK itu 9 orang. Dan mereka mengambil keputusan tidak bulat. Artinya ada perdebatan intern. Gitu loh. Nah, mungkin ketok-ketok meja juga. Gitu. Nah, berarti ada perdebatan substantif yang harus kita hormati apa boleh buat. Bahwa dia beda pendapat dan kita tidak suka pada konklusi, saya juga pun tidak setuju. Saya setujunya dengan yang 4 orang itu, terutama pendapatnya Profesor Saldi dengan Profesor Arif, saya lebih cocok itu. Tapi kita ini kan orang luar, kita tidak tahu sebab hakim itu prinsipnya itu pengadilan itu apa namanya ius kurianopis, hakimnya lah yang mengerti masalahnya itu, mengerti hukumnya. Kita ini profesor doktor 5 kali botak saking pinternya, tapi kan kita hanya dari luar, pengamat, tidak mengetahui proses. Mereka bersembilan sudah berdebat, harus kita hormati, gitulah kira-kira. Memang harus dihormati dan nggak bisa dibanding lagi Pak, kan final ini keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa final dan mengikat. Final dan mengikat. Gitu. Tetapi Pak, ini Bapak tadi kan poin kedua ya tadi bagaimana keputusan itu dan prosedurnya begitu ya. Poin ketiga itu. Soal ketiga. Nah, soal ketiga. Bagaimana kaitan juga dengan kode etik. Ya, prosedurnya dengan kode etik. Lebih jauh dari kode etik, Pak. Ini wewenang KPK nggak sih ya, Pak? Karena sepaham saya nih, Pak ya, namanya MK. Ya, MK kok KPK. MK, sepaham saya namanya Mahkamah Konstitusi itu menguji konstitusi, begitu Pak. Apakah bertentangan atau tidak dengan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Ya, terhadap konstitusi, menguji undang-undang apakah bertentangan atau tidak terhadap konstitusi. Bukankah itu tugasnya, Pak ya? Bukan menciptakan aturan, bukan menciptakan undang-undang. Nah, ini dengan mengeluarkan syarat bahwa nanti boleh asalkan dipilih secara langsung oleh rakyat, berpengalaman, pernah menjabat, itu kan sudah menciptakan undang-undang, Pak. Bukan hanya menguji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya, itu dia. Ini kan perlu dijelaskan. Ya kan? Rahma Sarita ini orang hebat, orang pintar, tapi kan belum tentu mengerti masalah. Makanya perlu dijelaskan. Jadi, sejarah judicial review itu untuk diketahui ya. Pertama kali terjadi itu di Amerika tahun 1803. Belum pernah ada kejadian undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ribut se-Amerika, termasuk Thomas Jefferson maki-maki. Selama 6 tahun dia maki-maki Mahkamah Agung. Karena ini sesuatu yang dianggap ultra petitum. Mintanya A, yang dikasih Z. Nah, gitu loh. Jadi itu biasa di peradilan konstitusi di seluruh dunia kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau pertanyaannya, ini kan lembaga mengadili dan mencoret pasal. Kenapa kok dia membuat norma baru? Begini, itu sebabnya Hans Kelsen, penggagas pertama MK. Ya, kayak saya MK pertama di Indonesia, saya ketua. Kalau di Austria itu Hans Kelsen, tapi dia bukan ketua. Dia menulis parlemen itu ibarat ya positif legislator. Mahkamah Konstitusi ibarat negatif legislator. Tetapi dua-duanya itu legislator. Yang ketika pasal ditiadakan, muncul norma baru, otomatis. Nah, jadi kalau dibilang MK tidak boleh membuat aturan baru, siapa bilang? Akibat dari dikabulkannya putusan itu muncul norma baru. Nah, cuma kadang-kadang ya kan cuma nyoret 2 kata. Nah, supaya mengerti para pembaca itu mudah ngerti, ditulis kalimat barunya begini. Tadinya 2 kata saja dalam 1 ayat, lalu di dalam amarnya ditulis. Nah, itu seolah-olah menimbulkan norma baru, gitu kan? Ada lagi kalimat lain lagi, contoh kalimat lain lagi. Dulu sejak tahun 2003 ini kami sudah praktekkan, ada namanya kondisionali konstitusional.
Nah, itu ditolak dengan syarat. Ada namanya conditionally unconstitutional. Nah, itu dikabulkan dengan syarat atau dengan tafsir baru. Jadi kalau kalimatnya begini, asal maknanya begini, itu konstitusional. Tapi kalau maknanya begini, itu inkonstitusional. Nah, itu namanya inkonstitusional bersyarat. Sama juga seperti menciptakan norma baru. Iya, makanya disebut legislator. Gitu loh. Tapi Ya, Pak, kalau beda MK dengan Mahkamah Agung. kalau MK bisa menjadi legislator juga, terus ngapain ada DPR, Pak? Kalau MK-nya juga bisa buat undang-undang. Oh, DPR itu hasil demokrasi mayoritarian melalui pemilu. Kesepakatan mayoritas suara di DPR belum tentu benar, belum tentu adil. Maka dibuat MK 9 orang, ya kan? Di sana 550 orang dipilih langsung oleh rakyat. 9 orang enggak. Bahkan 5 dari 9 bisa membatalkan undang-undang. Ya begitu, di seluruh dunia begitu. Maka ada job ya yang oh, ini kok MK ini kayak malaikat aja. Dulu waktu tahun pertama itu saya suka job juga. Ini bukan malaikat. Kalau malaikat kan banyak. Ini di atas sedikit dari malaikat. Cuma di bawah Tuhan. Itulah sistem konstitusional demokrasi yang dibangun dalam peradaban umat manusia sampai sekarang. Itulah, ini bukan cuma di kita. Kita ini kan negara ke-79 bikin MK. Bahkan di negara common law yang nggak ada MK sendiri, ini digabung MK, MA jadi satu. Bahkan praktek seperti ini 1803 di Amerika. Gitu loh. Jadi Ini dimungkinkan maksudnya ya, Pak, ya? diadakan untuk mengawal demokrasi majoritarian yang tidak selalu benar. Karena asal lobby, asal kompromi, lalu membuat undang-undang tapi melanggar kesepakatan tertentu. Nah, gitu. Jadi Biasa itu membuat norma baru itu. dimungkinkan ya Pak membuat norma baru, tapi kan Halo? pertimbangannya apa? Mengapa syaratnya itu pernah menjabat dalam jabatan yang dipilih oleh pemilu begitu? Kenapa nggak syarat lainnya? Misalnya pernah apa gitu, atau pernah menjadi menteri, atau pernah apa begitu? Nah, ini apa pertimbangannya, Pak? Nggak ditulis juga kayaknya di putusan, atau saya nggak menyimak. Ya itu dia, kita kan boleh berbeda pendapat. Boleh. Saya juga berpendapat, ini kalau saya hakimnya, saya tolak, bukan saya kabulkan. Mengapa? Karena kalau urusan syarat jabatan itu namanya official requirement. Ya, untuk public office atau official requirement syarat pekerjaan. Setiap pekerjaan ada syaratnya sendiri-sendiri. Tidak bisa dinilai dari segi diskriminasi berdasarkan konstitusi. Nggak tepat. Karena untuk jadi TNI, jadi PNS, syaratnya beda. Nah, nanti orang tentara bilang, umur saya 70 tapi saya masih kuat, masih lebih sehat dari sipil. Kenapa saya harus pensiun umur 56? Misalnya begitu. Dia ngajukan judicial review. Ya nggak bisa. Maka hal-hal seperti ini kita serahkan pada pembentuk undang-undang. Gitu loh, Rama. Kalau Anda tanya pendapat saya. Tapi ini kan bukan begitu. Saya kan bukan hakim lagi. Nah, jadi dalam bernegara ini kita harus terima, suka atau tidak suka kita, karena putusan pengadilan itu sering tidak ngepop, tidak populer dan biasa di seluruh dunia yang begitu. Ya, jadi kalau dia ngepop, itu politikus. Itulah kira-kira. Ini bukan masalah ngepop atau tidak ngepop, Pak, tapi kan ini masalahnya ke demokrasinya, seperti Pak Jimli cerita, kalau kemudian akhirnya di otak-atik semua TNI minta ini, karena jadi barometernya jadi nggak jelas ini, kalau si A boleh, si B tidak boleh, jadi kepastian hukumnya jadi bubar juga ini, Pak, merusak sistem menurut saya, Pak. Ya nggak begitu, ini kan yang mengajukan kayak PSI, dia kan punya hak untuk mengajukan, belum tentu benar kan. Nah, PSI. Lalu kemudian sekarang 60% pemilih muda ini, 60% semuanya. Itu belum tentu mereka nggak senang dengan putusan ini. Memberi peluang kepada anak muda asal pengalaman jadi capres. Bahwa nanti siapa capres yang akan diputuskan itu lain lagi wilayah politik. Tapi hak konstitusional warga negara
mungkin baik ini, ya kan? Nah, cuma timingnya, terus kemudian kaitannya dengan apa keluarga segala macam itu soal lain. Dan juga kaitannya dengan dinamika politik ya, saingan tiga kelompok ini. Nanti Nah, itu kita soal akan lain. Jadi maksud saya, apa? Kenapa? nanti kita ke situ. Cuman tadi saya mau balik lagi. Berarti MK itu boleh membuat putusan yang open legal policy itu, Pak. Karena kan sebelumnya selalu ditolak. Misalnya PT 20% ditolak oleh MK dengan alasan open legal policy begitu. Jadi kalau sekarang boleh begitu open legal policy. Iya, jadi masing-masing periode hakim itu dia kan independen. Jadi banyak putusan di zaman saya dulu diubah oleh hakim berikutnya, ya kan? Macam-macam pertimbangannya, tak bisa karena perkembangan keadaan, bisa juga karena penalarannya kurang, gitu, bisa aja. Nah, yang sekarang ini dia kan harus diasumsikan independen, maka dia punya pendapat sendiri. Tinggal kita cek apakah ini semuanya objektif atau ada kepentingan lain. Nah, itu soal etika tadi, gitu loh, Rahman. Jadi Saya kalau ke etika ini kalau sekarang, soal Pak. bagaimana kita menilai boleh Kita buat. kita ke etika, Pak. Ya, jadi memang lebih ke etika begitu ya kalau dilihat. Kita ke etika, bukankah setahu saya ya, Pak ya, ada apa ini keputusan bersama Ketua MARI tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Begitu hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang ada konflik kepentingan karena ada hubungan kekeluargaan, begitu kan, Pak ya. Nah, ini kok boleh ya Pak Paman meninjau ini gugatan untuk keponakan gitu kan, mahasiswa itu untuk Gibran memang gugatnya karena Gibran sosok inspirasional begitu kan katanya. Berarti kan ini paman Ya, untuk kepentingan ponakan, Pak. Nah, ini kok boleh padahal ada keputusan bersama ketua ya. MA itu. Ya, soalnya kode etiknya itu kan sejak 2003 tuh, Rahma. Hmm. Bukan 2000 berapa tadi? Dia Tadi, bilang 2014. 2009. Itu kan belakangan sesudah ada KY. KY 2000 berapa itu? 2004 apa ya? Jadi kami dulu sudah membuat berdasarkan Bangalore Principles of Judicial Conduct. Itu udah lengkap termasuk soal hubungan darah dengan para pihak. Itu sudah ada kode etiknya. Baru walaupun sesudah ada KY, ada lagi pembaruan kerjasama dengan Mahkamah Agung. Jadi ini kode etik universal. Hakim tidak boleh mengadili yang para pihak ada kaitan hubungan keluarga, itu universal, itu bukan cuma di kita. Itu loh kode etik itu. Memang Nah, secara tinggal logika nggak mungkin nanti kan, Pak ya? di kenapa? Secara logika kan ya susah untuk menghindari konflik Ya memang kepentingan. ya memang nggak boleh, di seluruh dunia juga nggak boleh. Bahkan di undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan juga sudah diatur nggak boleh. Di Nah, seluruh itu juga kalau dalam pidana atau bukan pidana saja, para pihak itu menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ya, itu diberi hak ingkar namanya. Hak ingkar itu gini. Jadi saya sebagai penggugat atau sebagai terdakwa tidak mau diperiksa oleh hakim si A si B karena dia ada terlibat kepentingan. Nah, gitu. Itu hak ingkar boleh. Ya, di pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di pasal 17 ayat 1 itu eksplisit disebut ada hak ingkar. Nah, tapi begitu di juga sini pasal ayat 2-nya, 3, 4, 5, 6-nya. kasus ini nggak bisa hak ingkar, Pak, orang penggugatnya seirama dengan hakimnya. Nah, hak ingkar itu di ayat pertamanya. Ayat pertama, kedua, ketiga, sampai ayat ketujuh. Itu dibaca aja. Tidak boleh hubungan keluarga. Nah, di dunia Dengan itu Pak misalnya, berlaku dengan universal di dunia advokat, itu nggak boleh. Apalagi dengan pihak yang berperkara, nggak boleh. Nah, iya ini Pak, seluruh dunia itu memang universal. Setahu saya juga begitu, di mana-mana nggak boleh ya Pak ya kalau ada hubungan keluarga. Tapi ini pengecualian ya Pak ya, khusus di Indonesia ya Pak ya. Nah, jadi ini kan harus saya baca di koran itu sudah banyak sekali yang melaporkan, yang mengadukan kasus dugaan pelanggaran kode etik ini. Kita periksa dulu, nggak boleh kita langsung pasti melanggar kode etik, jangan begitu, diperiksa baik-baik. Misal, kenapa untuk putusan PSI Pak Anwar Usman tidak ikut? Nah,
sengaja dia tidak ikut memutus, makanya ditolak kan. Nah, jadi ketua umum Partai Solidaritas itu tadinya kan bukan Kaisang, tapi sekarang sudah Kaisang. Kaisang itu ponaan dia. Maka bisa saja dia punya alasan karena ponaannya yang mengajukan dia, dia tidak ikut. Berarti dia sudah memenuhi kode etik. Oke, bisa begitu gitu ya. Nah, maka dia tidak ikut. Tapi untuk kasus berikutnya dia ikut. Karena yang mengajukan permohonan bukan ponaannya. Tapi Itu kan baru tafsir orang. Tapi tetap bahwa objeknya kalau Gibran, ini Pak. diturunkan anunya, bahwa ini untuk kepentingan ponaan. Tapi bukan si pemohon langsung. Bisa saja kayak begitu argumennya. Mungkin kita periksa dulu. Iya, objeknya kan tetap Gibran. Iyalah, tapi itu kan tafsir orang, tafsir kita bahwa ini ada kaitan dengan Gibran, ya kan? Ya Bukan, tidak Pak. secara langsung dia menjadi pihak. Mahasiswa itu mengatakan dia menggugat Ya untuk itu kan kata kita, menurut analisa politiknya begitu. dalam gugatan. Bisa aja dia itu punya pandangan, punya perspektif kayak tadi yang saya jelaskan. Maka sebelum kita menghakimi, kita dengar dulu. Ya, karena salah satu alasan mahasiswa itu mengajukan gugatan karena mahasiswa tersebut mengagumi sosok Gibran yang dianggap tadi itu inspiratif begitulah. Oh begitu, disebut di dalam permohonannya. Dalam permohonannya ada dan terganjal oleh. Nanti kita periksa. Saya tidak bisa menilainya dulu karena Pak, bagaimana jika Gibran jadi ya menjadi cawapresnya Prabowo? Nah, nanti kalau ada sengketa pemilu ini yang mengadili Anwar Usman lagi dong nanti, Pak. Ya, dia tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Nggak, begini, saya tidak bisa masuk dulu karena saya tadi baca di Tempo, di Kompas, bahwa saya diminta jadi ketua MK-MK. Nah, tadi barusan dapat telepon juga dari Sekjen bahwa nanti Senin akan diumumkan Majelis Kehormatan MK-nya. Dan saya diminta jadi ketuanya. Jadi lebih baik kita periksa aja dulu, kita dengar dari semua pemohon, penggugat gitu ya. Nah, lalu pasti ada alasannya kenapa yang bersangkutan berubah dari tidak ikut di 4 perkara pertama, ikut di perkara berikutnya. Ya kan? Jadi biar adil, kita dengar aja dulu karena ini masalah serius. Nah, tapi kalau pertanyaan Anda nanti pas pemilihan sudah selesai, lalu sengketa pemilu, sengketa pilpresnya ya kan terjadi di MK, ya sudah pasti nggak boleh ikut dia, nggak boleh menangani perkara, apalagi ikut memutus. Karena di undang-undang dan di kode etik jelas sudah diatur. Tidak boleh ya, sebenarnya sama. Itu Rahma. Ya sebenarnya sama juga dengan sekarang ya, mestinya sekarang pun nggak boleh ikut ya Pak ya. Ya Pak, sementara itu kalau urusan soal ya itu tadi ya, saya belum bisa lihat, belum bisa menilainya konkret. Tapi begini, etika itu beda dengan hukum. Kalau hukum itu harus lex scripta, tertulis. Tapi etika itu ada dua macam. Ada yang written ethics dalam kode etik, ya kan? Tapi ada juga sense of ethics, rasa, roso kalau orang Jawa bilang, ya kan? Merasa ada masalah, merasa ada apa, itu roso itu sama penting dengan written ethics, gitu loh. Oke Pak. Misalnya ya ada di dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct itu ada kalimat begini, the judges must be impartial. Hakim harus tidak berpihak. Tapi ada tambahan kali, the judges must be impartial and looks impartial. Kelihatan gitu loh di depan publik bahwa dia itu imparsial. Nah, jadi bukan hanya yang tertulis, bukan hanya niat demi Allah saya ini independen, demi Allah, nggak bisa begitu. Kan cuma Tuhan yang tahu. Publik juga harus menyaksikan bahwa dia imparsial, bahwa dia independen, dan disitulah penting roso tadi. Nah, tapi biar nanti dinilai oleh MK-MK bagaimana kasus ini gitu ya.
Kita tunggu aja Pak nanti ya, nanti MK apalagi kalau Bapak sebagai ketuanya ini pasti saya Ya, saya nggak enak ngomong dulu, Rahma. Orang saya belum pelajari kasusnya. ya, kita tunggu saja ya Pak ya nanti perkembangan selanjutnya. Tetapi ini mungkin yang terakhir Pak. Jadi sebenarnya Ya, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan soal peraturan undang-undang pemilu itu bisa berlaku serta-merta, bukan untuk pemilu berikutnya. itu lagi Anda kalau nanya saya berpendapat berlakunya itu untuk pemilu berikutnya. Itu loh, biar tidak menimbulkan instabilitas norma. Ya itu suka saya ambil contoh itu tadi main bola. Oh, masuk gelanggang nih sudah pemain. Tiba-tiba FIFA buat peraturan baru. Pemain yang tingginya di atas 170 tidak boleh main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal dia udah nendang bola, memang belum peluit. Tapi sudah nendang bola, itu nggak benar. Jadi harusnya untuk pertandingan berikutnya. Nah, kalau pemilu itu suatu tahapan, satu kesatuan proses. Mulai dari pendaftaran, idealnya itu dipahami mulai dari pendaftaran parpol. Karena parpol itu yang akan mengusung capres. Jadi satu kesatuan tahapan selama sekian bulan, setahun ini, nggak boleh diubah lagi aturan main itu. Kalau mau diubah, silakan. Pertandingan berikutnya 2029. Ya, ini membutuhkan ya kearifan. Jadi bukan hanya kepastian, keadilan, tetapi juga diperlukan kebergunaan untuk kemajuan bangsa. Nah, kebergunaan itulah membutuhkan kearifan, jangan menimbulkan masalah. Itu ada dasar tapi memberi hukumnya, Pak? Apa? Ada dasar hukumnya nggak, Pak? Artinya jika hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan serta-merta, itu melanggar hukum nggak gitu? Melanggar aturan? Nah, itu dia. Itu soal kearifan aja. Itu masuk wilayah bebas dari para hakim untuk memutus. Kalau di zaman saya dulu nggak begitu. Misalnya itu undang-undang KPK, kita kasih waktu 3 tahun. Undang-undang tentang Pemda, waktu pilkada pertama kali, ya pilkada dengan calon independen, itu kita kasih waktu 2 tahun. Gitu loh, untuk memperbaiki prosedur. Karena waktu itu pilkada perorangan itu, calon independen, hanya ada di Aceh. Tapi setelah putusan MK, diberlakukan sama untuk seluruh Indonesia. Tapi kita beri perintah kepada pembentuk undang-undang untuk ngaturnya dalam waktu 2 tahun. Gitu loh. Jadi jangan serta-merta mulai hari ini, jangan. Nah, tapi kan ini setiap hakim, periode hakim, itu kebebasannya. Apa? Ya, serta-merta lusa, Pak, besoknya langsung. Itu dia. Ya, sejak Pak Mahfud 2009 begitu juga. Yang itu tadi saya bilang, jadi putusan mengenai penghitungan suara untuk proporsional terbuka itu loh. Jadi bukan nomor urut dan itu putusannya itu 7 hari sebelum pemungutan suara. Ini bikin kacau tuh. Nah, ini terulang lagi nih. Dari dulu sudah saya ingatkan, tapi kalau mantan nggak didengerin. Baik. Ya gitu ya, Rahma. Terima kasih Pak Jimli. Mudah-mudahan terima kasih memberi informasi pada publik. Ya, baik. Kita tunggu dulu lah. Jangan diadili sekarang, kita tunggu dulu lah ya hasil pemeriksaannya gitu. Nanti Rahma boleh ikut. Saya niatnya mau bikin sidangnya terbuka. Oh, boleh. Seperti di DKPP. Nanti kalau memeriksa yang terlapor, supaya jangan dipermalukan. Tapi ini berapa belas orang, berapa organisasi yang udah mengajukan permohonan, ya kita dengar dalam sidang terbuka, biar publik jadi tahu. Baik. Wah, sangat menarik. Rahma juga boleh ikut nanti. Atau mau mengajukan permohonan baru, pengaduan baru, silakan. Baik. Oke ya. Sekali lagi Pak Jimli, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai